Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, mari kita akan memulai seluruh ibadah kita pada hari pentian pagi hari ini. Saya mohon semua kita akan mempersiapkan hati pikiran kita dan menyerahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebaktian pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya,
yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan nas pembimbing yang akan membimbing kita di dalam memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mika pasal 6 ayat yang ke-8 mengatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang tidak baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Amin. Dalam hadirat-Mu ku menyembah. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Lepaskanmu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
Saatnya kini kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dalam kesempatan ibadah kita pagi hari ini. Mari saudara, kita satukan hati kita hampiri Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk seluruh pertolongan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Engkau sudah melindungi, menyertai kami sehingga kami boleh menjalani tahun 2021 hingga pada hari yang ke-10 pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa kepadamu. Dan di dalam ibadah ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, marilah tolong kami Tuhan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus akan membuat kami mampu untuk menyimpan dan menghayati kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sebaik-baiknya. Dan hari demi hari kami menjadi orang-orang percaya yang semakin setia dan taat kepada Tuhan. Mari Engkau tolong kami semua jemaat-Mu Tuhan, dan tolong juga hamba-Mu. Sekiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami menolak segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang tidak mempermuliakan Tuhan. Hanya roh Tuhan kiranya yang akan melindungi dan menyertai kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur jika pagi hari ini kita semua sehat dan bisa berbakti bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan. Dan langit dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abram, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang senantiasa setia membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita semua yang senantiasa menghayati kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah bertemakan memanfaatkan kesempatan. Sekali lagi saya ulangi, tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah memanfaatkan kesempatan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada suatu hari saya bertemu dengan
seorang pembina di salah satu panti asuhan. Dan ketika kami bertemu, kami berbicara, dan pembina panti asuhan itu menjelaskan kepada saya bahwa panti asuhan yang dibinanya itu khusus membina anak-anak yang berlatar belakang dari keluarga sederhana yang datang dari berbagai desa, di tempat-tempat yang masih sepi, yang jauh dari keramaian. Saudara, kemudian si pembina panti asuhan ini menceritakan lebih lanjut bahwa anak-anak yang ada di panti asuhan itu dibina secara rohani, kesehatan fisiknya juga diperhatikan, pendidikannya juga diperhatikan, kemudian diajari juga bagaimana cara bergaul dengan masyarakat lingkungan. Tentu saudara-saudara, panti asuhan ini tidak hanya membina, mendidik, dan mengarahkan anak-anak untuk bisa sekolah. Panti asuhan ini juga menyediakan semua keperluan, termasuk konsumsi, akomodasi, sarana transportasi untuk antar jemput anak-anak ini sekolah, dan semua kebutuhan sekolah mereka juga diperhatikan. Tentu saudara, harapan dan doa dari para pembina ini supaya anak-anak yang didatangkan, diambil dari keluarga sederhana, anak-anak dari desa ini ketika dibina di panti asuhan nanti akan menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak yang punya masa depan dalam kehidupannya, baik itu dari segi kemandirian rohaninya dalam hubungannya dengan Tuhan, kesehatan fisiknya, juga kemampuan berpikirnya secara intelektual, kemudian bagaimana dia harus menempatkan diri dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Saudara, harapan yang sangat sungguh-sungguh diharapkan oleh para pembina, anak-anak ini akan hidup lebih baik dari kehidupan para orang tuanya dalam segala segi kehidupan. Tetapi saudara, sayangnya sekalipun anak-anak ini diberikan fasilitas, diberikan pendidikan yang cukup baik, tidak jarang dari mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sehingga sekalipun ada yang berhasil dari antara mereka, banyak juga yang gagal dalam pembinaan di panti asuhan. Walaupun pada akhirnya mereka menyesal tidak memanfaatkan kesempatan ketika berada di panti asuhan. Tetapi saudara, penyesalan kemudian itu, kata pepatah, tidaklah ada gunanya. Nah saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita melihat di dalam bacaan yang telah kita baca tadi, Tuhan itu menjungkir balikkan Sodom dan Gomora melalui hujan belerang dan api. Saudara, itu semua terjadi oleh karena penduduk Sodom dan Gomora itu tidak memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk menyambut Tuhan dan bertobat, meninggalkan cara hidupnya yang lama. Dan itu terbukti dalam bacaan kita, yaitu di dalam ayat yang keempat dan kelima yang mengatakan demikian. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika di rumah Lot ada dua orang tamu yang datang, dua orang laki-laki yang datang. Dan kedua orang laki-laki ini sebenarnya dijelaskan dalam bagian Alkitab, dalam bagian ayat-ayat yang lain, bahwa dua orang ini adalah dua orang malaikat Tuhan. Tetapi bagaimana respon dari penduduk Sodom dan Gomora pada waktu itu, saudara? Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyambut utusan Tuhan, bertobat dan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Bahkan semua laki-laki penduduk kota Sodom dan Gomora, mulai dari yang muda sampai yang tua,
akan melakukan tindakan kejahatan terhadap dua orang yang berada di rumah Lot. Dan ternyata dua orang itu adalah malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk melihat langsung kondisi Sodom dan Gomora. Walaupun sesungguhnya Tuhan sendiri sudah mendengar banyak keluh kesah dari orang tentang kejahatan Sodom dan Gomora. Dan hal itu dijelaskan dalam Kejadian 18 ayat 20 dan 21. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu artinya sekalipun Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang punya hak dan punya kuasa untuk menghukum Sodom dan Gomora dan menghukum siapapun juga, tetapi Tuhan itu tidak gegabah dalam mengambil tindakannya. Dan itu terbukti, saudara, bagaimana ketika Tuhan sudah mendengar dari banyak orang melalui keluh kesah mereka tentang kejahatan Sodom dan Gomora, Tuhan tidak hanya mau sekedar mendengar saja, saudara, tetapi Dia turun tangan mengutus malaikatnya untuk melihat secara langsung bagaimana sesungguhnya kondisi Sodom dan Gomora itu. Dan akhirnya benar-benar utusan Tuhan itu menyaksikan secara langsung tentang kejahatan Sodom dan Gomora. Bahkan dia hampir juga diperlakukan oleh masyarakat Sodom dan Gomora, khususnya laki-laki dari yang muda sampai yang tua yang akan melakukan kejahatan terhadap dirinya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, karena itu Sodom dan Gomora akhirnya dihukum oleh Tuhan. Sebab mereka tidak memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk menyambut Tuhan dan bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, mendengar akan suara Tuhan yang sudah menegurnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama selalu memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, bukan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan apapun itu bentuknya, tapi untuk mendengar suara Tuhan dan mentaatinya dengan setia, sehingga kita semua terluput dari hukuman dari Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, ternyata Tuhan yang penuh kasih itu adalah Tuhan yang tidak pilih kasih. Hal itu terbukti bahwa Tuhan tidak hanya menghukum Sodom dan Gomora karena berbagai macam kejahatannya, karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan berbagai macam kejahatan dan dosanya, tetapi dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa istri Lot yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendengar dan mentaati akan peringatan Tuhan juga berubah menjadi tiang garam. Saudara, mari kita membaca terlebih dahulu dari Kejadian pasal 19 ayat yang ke-16 dan 17 yang demikian firman Tuhan. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntun keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kemudian ayat 24 sampai 26 firman Tuhan mengatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dan langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara, Bapak Ibu dan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, istri Lot yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendengar dan mentaati peringatan Tuhan itu juga berubah menjadi tiang garam.
Walaupun Tuhan sudah memperingatkan, bahkan menuntunnya dan memberikan pesan wanti-wanti kepada istri Lot, tetapi istri Lot ini lebih memilih menuruti kemauan hatinya daripada menuruti kehendak Tuhan. Saudara, perubahan istri Lot menjadi tiang garam ini adalah suatu perubahan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Dan itu terjadi sebagai akibat oleh karena istri Lot itu tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Lot kemudian tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga kehilangan seluruh harta kekayaannya, itu semua terjadi karena Lot tidak memanfaatkan kesempatan untuk terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan sebelum ia menentukan tempat di mana ia akan tinggal bersama dengan keluarganya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, pada waktu terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembalanya Lot, kemudian Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih, untuk berpisah, memilih tempat di mana Lot akan tinggal dan Abraham akan tinggal. Dan Abraham memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Lot. Saudara, pada waktu itu Lot tidak mengambil kesempatan, tidak memanfaatkan kesempatan untuk berdoa. Bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan di mana ia akan tinggal bersama keluarganya. Tapi dia melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah daerah-daerah lembah Yordan, sekalipun itu berdekatan dengan Sodom dan Gomora. Tapi Lot melihat bahwa lembah-lembah itu adalah daerah yang bagus, seperti taman Tuhan, daerah yang subur menurut akal dan pikirannya. Dan kesanalah Lot menentukan untuk dia bisa tinggal menetap. Sekalipun Lot tahu bahwa Sodom dan Gomora itu penduduknya adalah masyarakat yang sangat jahat di hadapan Tuhan, tetapi dia tetap menuruti apa yang baik menurut kemauannya. Sehingga dia tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, di manakah Tuhan kami harus tinggal, tempat seperti apa yang Tuhan mau berikan kepada kami. Sama sekali dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu tertera dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Dan Lot juga akhirnya mengalami penderitaan dalam hidupnya. Dia kehilangan istrinya yang dikasihi dan juga seluruh harta kekayaannya. Sekali lagi karena Lot tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya, tapi dia hidup menuruti kemauan hatinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat menjalani hidup di tahun 2021 ini, saudara, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk mari kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan berikan ini. Untuk apa, saudara? Yang pertama adalah untuk semakin meningkatkan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Jadi ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada di tahun 2021 ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mari kita akan semakin meningkatkan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita semua keluarga besar jemaat ini semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin percaya dan taat kepadanya, serta semakin mempercayakan hidup ini kepada Tuhan Yesus yang memang punya hidup apapun situasi yang sedang kita alami dalam hidup kita. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini setiap ibadah raya hari Minggu kita harus beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Pastilah ini ada maksudnya yang baik, saudara. Di samping memang mungkin masih merupakan pergumulan untuk kita semua kapan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tapi tentu Tuhan punya maksud
Tujuannya mestinya supaya kita semua bersama dengan keluarga semakin memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang semakin baik dengan Tuhan, meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita semua bersama dengan keluarga semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus secara benar, dan kita semakin percaya kepadanya, semakin taat dan semakin berani mempercayakan seluruh hidup kita bersama dengan keluarga kita kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun itu situasinya. Baik situasi yang menyenangkan ataupun situasi yang masih banyak pergumulan, tapi kita harus berani mempercayakan hidup ini seutuhnya kepada Tuhan. Karena dialah yang berkuasa atas seluruh hidup kita untuk selama-lamanya. Baik itu kehidupan di dunia ini dan kehidupan di surga kelak. Saudara, itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk berada pada tahun 2021 ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus memanfaatkan kesempatan dalam menjalani kehidupan yang diberikan Tuhan pada tahun 2021 ini adalah memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Baik itu meningkatkan hubungan yang baik dengan sesama yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maupun kepada sesama yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, di tengah-tengah situasi yang semacam sekarang, kekeluargaan kita di dalam berjemaat ini akan semakin terbangun dengan baik. Dan kita juga bisa menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya, saudara, supaya kita bisa meningkatkan hubungan yang baik kita dengan sesama kita, saudara? Mari kita akan bersama-sama membaca dari kitab Roma pasal yang ke-15, Roma pasal yang ke-15, saudara. Kita akan membacanya ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ke-7. Roma 15 ayat yang pertama, 2, dan 7 yang mengatakan demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kemudian ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat yang ketujuh, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan namanya. Saudara, ayat firman Tuhan ini dari Roma 15 ayat 1, 2, dan 7 ini menjelaskan kepada kita supaya kita bisa membangun hubungan yang semakin baik dengan sesama, baik sesama yang sudah sama-sama percaya maupun yang belum percaya. Maka dikatakan yang pertama, bahwa yang kuat harus menolong yang lemah. Bukan hanya kuat secara ekonomi, saudara, tapi yang imannya lebih dewasa maka harus menolong saudara-saudara kita yang imannya mungkin belum sedewasa kita. Sehingga dengan demikian yang lemah dikuatkan, tetapi yang kuat semakin rendah hati untuk bisa menolong dan memperhatikan orang-orang yang masih lemah. Kalau dunia ini mengatakan bahwa yang kuat itu bisa menekan yang lemah, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya yang kuat menolong yang lemah, bukan yang kuat menekan yang lemah dan memperbudak yang lemah. Demikian juga dikatakan masing-masing orang tidak boleh mencari kesenangannya sendiri, saudara. Tetapi dikatakan dalam bacaan Roma 15 tadi, supaya setiap orang berusaha untuk menyenangkan hati sesamanya. Tidak hanya mencari kesenangannya sendiri, semau-maunya sendiri, tidak, saudara. Tapi supaya setiap orang, siapapun kita, harus berusaha tidak menyenangkan dirinya sendiri, tapi berupaya untuk bisa menyenangkan hati sesama. Baik itu melalui ucapan kita, sikap perilaku kita,
kepada sesama kita, supaya ketika orang lain bertemu kita, pertemuannya itu akan orang yang bertemu dengan kita akan mengalami hadirnya damai sejahtera oleh karena kehadiran dan setiap ucapan-ucapan kita. Kemudian firman Tuhan mengajarkan juga kepada kita supaya kita saling menerima satu dengan yang lain, bukan saling menolak dan menghina, tapi saling menerima satu dengan yang lain apapun kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga suasana kebersamaan itu akan terbangun dengan baik dan sikap kekeluargaan kita akan menjadi semakin harmonis. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari saudara, kita akan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan maupun yang berguna bagi sesama. Sehingga di tahun 2021 ini kita harus punya komitmen bahwa saya akan hidup untuk memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan yang berguna bagi sesama. Dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, sebab selain akibatnya sangat fatal seperti yang dialami oleh Sodom, Gomora, dialami oleh istrinya Lot dan Lot bersama dengan keluarganya, kita melihat bahwa orang yang menyia-nyiakan kesempatan, selain akibatnya sangat tidak menguntungkan, juga belum tentu kita ini masih punya kesempatan berikutnya. Oleh karena itu setiap kali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan terkhusus di tahun 2021 ini, saudara, mari kita bersama-sama memanfaatkan setiap kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang pertama adalah supaya kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan yang berguna bagi sesama kita. Tuhan kiranya memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan bersama. Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang baik Tuhan, yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk memasuki tahun 2021 dan hingga hari ini kami sudah berada pada hari yang ke-10. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk hidup mentaati Tuhan, kesempatan untuk melaksanakan hidup yang berguna bagi sesama kami ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang hidup dengan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesaksian yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Beri kepada kami Tuhan kekuatan, kesanggupan, supaya kami dapat menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua bersama dengan para keluarga kami akan hidup dengan membuktikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dimanapun kami Engkau hadirkan, biarlah melalui ucapan maupun perbuatan kami dapat menghadirkan suasana damai sejahtera kepada siapapun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Allah Roh Kudus akan terus berkarya menerjemahkan firman-Mu itu ke dalam hidup kami dan memberi kesanggupan untuk kami menerima dan menghayati firman-Mu, sehingga dalam hidup kami akan terjadi perubahan-perubahan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa, kiranya Tuhan akan terus memelihara, melindungi semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar semua jemaat-Mu tetap ada dalam pemeliharaan dan lindungan-Mu. Jika ada dari antara mereka yang sakit, mari Bapa Engkau melawat, memberikan kesembuhan, penghiburan kepada yang sedang susah, menyembuhkan kepada yang sakit, menguatkan kepada mereka yang lemah Tuhan, supaya semua jemaat tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Diberkati rumah tangganya, diberkati usaha dan pekerjaannya,
supaya semua jemaat-Mu setiap hari boleh menikmati berkat-Mu dengan berkecukupan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mari Engkau memberkati anak-anak, memberkati orang muda, memberkati orang-orang dewasa dan para lansia, supaya semua jemaat-Mu dalam segala usia, mereka tetap ada dalam pemeliharaan-Mu setiap hari ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk seluruh pertolongan-Mu. Berkati para majelis gereja, pengurus pada komisi-komisi, supaya semua sehati sepikir bersama-sama. Sehingga tahun 2021 ini semua bertekad untuk hidup dengan lebih berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi sesama, baik kepada semua jemaat maupun masyarakat lingkungannya. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk kota kami Malang ini Tuhan. Kalau saat ini Malang Raya sedang berada dalam zona merah, Tuhan Yesus mari Engkau mengasihani kota ini dengan semua penduduk dan para pejabatnya, agar kota ini akan segera terluput dari ancaman virus corona, sehingga kehidupan bermasyarakat di kota ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan seluruh warga masyarakat Malang Raya ini akan hidup dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan, dan terjadi perubahan-perubahan ke arah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati gereja-gereja-Mu yang Kau hadirkan di Malang Raya dan di seluruh Indonesia, agar gereja-gereja-Mu terus ada dalam lindungan-Mu. Semua orang-orang percaya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang setia melayani juga dilindungi oleh Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami. Berbagai macam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangkal perkembangan virus corona di negara kami ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati berbagai macam upaya dari pihak pemerintah. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat negara yang lain, baik di pusat maupun di daerah, kiranya Tuhan akan terus memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Bagi kami semua yang dipercayai oleh Tuhan untuk melayani di lingkungan gereja kami, Tuhan juga akan memampukan kami supaya kami dapat melayani lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan akan memberkati supaya semua jemaat-Mu yang hari-hari ini setia menyisihkan berkat Tuhan untuk dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati juga persembahan semua jemaat-Mu, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, supaya ketika mereka mempersembahkan, mereka tidak berkekurangan tapi diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, semua seru doa kami dan ucapan syukur kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saudara, mari kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada ibadah pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera untuk sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini sudah kita selesaikan, dan biarlah kita akan terus berdoa supaya Allah Roh Kudus akan menuntun, membimbing kita dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini bersama dengan semua para keluarga kita. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu sekalian di tahun yang baru ini akan semakin memperbarui hidupnya supaya hidup kita semua semakin berkenan kepada Tuhan. Jalinlah komunikasi, relasi yang baik dengan sesama,
keluarga, dengan semua jemaat, supaya satu dengan yang lain tetap setia untuk saling mendoakan, saling menasehati, dan saling memberikan dukungan positif supaya kita semua terus dikuatkan oleh Tuhan untuk terus setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita bersama. Amin.